Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Meira Wulandari, NPM 2101010025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu an-nasikh wa al-mansukh. Ilmu an-nasikh wa al-mansukh. Pengertian nasikh dan mansukh. Nasikh artinya yang menghapuskan, yaitu dalil Alkitab atau as-sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafaznya. Pada hakikatnya, nasikh yang menghapuskan atau Allah Azza wa Jalla. Mansukh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafaznya yang dihapuskan. Karenanya, Al-Syatibi membatasi nasikh ini. Pertama, pencabutan undang-undang sebelumnya karena undang-undang berikutnya. Kedua, pengecualian dari aturan umum oleh hukum khusus dalam kemudian. Ketiga, ada penjelasan ditawarkan setelah undang-undang itu diundangkan, tapi masih belum jelas. Keempat, penetapan syarat hukum terlebih dahulu agar undang-undang tidak bersyarat. Namun larangan itu telah ditolak oleh sebagian ulama, karena sejauh mana batasan tersebut tidak jelas apa yang dimaksud dengan mukasis dan mana yang muqayyid. Kemudian muncul definisi nasikh yang lebih sempit, yaitu ketentuan hukum kemudian, yang dimaksudkan untuk membatalkan atau menyatakan berakhirnya masa berlaku undang-undang sebelumnya. Oleh karena itu, hukum yang berlaku adalah hukum final yang ditetapkan. Beberapa aspek tentang nasikh. Menurut Quraish Shihab, sebagaimana dikutip Sang Hasan Asy'ari ulama, istilah nasikh ditemukan pada Al-Quran sebesar 4 kali pada aneka macam bentuk, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 106, Al-A'raf ayat 154, Al-Hajj ayat 52, dan Al-Jathiyah ayat 29. Dari segi bahasa, istilah nasikh pertama berarti masukan atau salinan. Suka kalimat natsuka Alkitab, aku menyalin buku. Makna kedua dihapus, misalnya kalimat nasaktul al-sam ajil, surya menghilangkan bayangan. Dari kedua pengertian tadi bisa dipahami bahwa yang disalin atau digandakan atau dihapus diklaim nasikh, dan yang dikutip atau digandakan atau dihapus diklaim mansukh. Dari beberapa uraian pada atas bisa disimpulkan bahwa yang dinamakan nasikh pada Al-Quran merupakan menyalin, mengganti, memindahkan, menghilangkan, atau menghapus ayat yang terlihat bertentangan antara ayat yang satu menggunakan yang lainnya. Dari hal ini, ayat yang terkena nasikh berdasarkan mana al-Qatan timbul 3 kemungkinan. 1. Ayat Al-Quran pada nasikh, baik berdasarkan segi bacaan tilawah dan hukum. Sebagai akibatnya, ini tercantum pada mushaf, misalnya penghapusan ayat mengenai pengharaman dari susunan yang awalnya dinyatakan sebesar 10 susunan dan diganti menjadi 5 kali susunan. 2. Ayat Al-Quran pada nasikh berdasarkan segi hukumnya saja, namun bacaan tilawah permanen sebagai akibatnya masih tercantum pada mushaf. Macam-macam nasikh pada Al-Quran. Adapun nasikh sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Nasikh Al-Quran dengan Al-Quran. Para ulama yang mengaku adanya nasikh telah sepakat adanya nasikh Al-Quran dengan Al-Quran, dan itu pun telah terjadi menurut mereka. Salah satu contohnya ayat Idah, 1 tahun dinasikh dan dengan ayat Idah 4 bulan 10 hari. Nasikh Al-Quran dengan Sunnah. Nasikh yang macam ini terbagi 2. Pertama, nasikh Al-Quran dengan hadis ahad. Jumhur ulama berpendapat hadis ahad tidak bisa menasikhkan Al-Quran karena Al-Quran adalah nasikh yang mutawatir, menunjukkan keyakinan tanpa ada praduga atau dugaan padanya. Sedangkan hadis ahad adalah nasikh yang bersifat zanni dan tidak sah pula menghapus suatu yang sudah diketahui dengan suatu yang sifat dugaan atau diduga. Nasikh sunnah dengan Al-Quran. Jumhur ulama memperbolehkan nasikh seperti ini. Salah satu contohnya seperti berpuasa pada hari Al-Syu'ara, yang ditetapkan berdasarkan sunnah riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Artinya, dari Aisyah ia berkata, hari Asyura itu adalah wajib berpuasa. Ketika diturunkan kewajiban berpuasa bulan Ramadan, maka ada orang yang mau berpuasa dan ada pula yang tidak berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya, semula berpuasa pada hari Asyura itu wajib. Ketika setelah turun ayat yang mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, maka
puasa pada hari Asyura itu tidak wajib lagi. Nasik di mata pendukung dan pengingkarnya. Ulama yang mendukung nasik mansukh menyatakan bahwa nasik penghapusan sebagai ayat Al-Quran oleh ayat yang lainnya adalah boleh ditelah terjadi. Alasan mereka adalah A. Firman Allah, ayat mana saja yang kami nasikkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripada atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesuatunya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Firman Allah, dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah telah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Quran Surat An-Nahl ayat 101. C. Pernyataan Ali bin Abi Thalib kepada seorang hakim, apakah kamu mengerti tentang nasik mansukh? Tidak, jawabnya. Kalau begitu, kamu binasa dan binasakanlah orang lain, ujar Ali. Baidan ayat 177. D. Karena adanya kontradiksi antara suatu ayat dengan ayat lainnya jika dilihat dari segi makna yang tersurat, seperti ayat tentang wasiat dengan ayat tentang mawaris. Antara argumen ulama-ulama yang menyatakan tidak ada nasik dalam Al-Quran adalah A. Jika dalam Al-Quran terdapat ayat yang telah mansukh dihapus, maka sebagai ayat Al-Quran ada yang dibatalkan. Dengan demikian, maka sebagian isi Al-Quran ada yang batil. Padahal Allah telah menegaskan di dalam firman-Nya, yang tidak datang kepadanya Al-Quran, kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran Surat Fussilat ayat 42. B. Tidak adanya kesepakatan para ulama berapa jumlah ayat yang telah dinasik. Kemudian pula para sahabat tampaknya hanya Ali saja yang berwanti-wanti tentang nasik. C. Tidak ada penegasan Nabi tentang ada atau tidaknya nasik. Sekiranya telah terjadi nasik dalam Al-Quran, tentunya Nabi sebagai pemegang otoritas utama dari Al-Quran menjelaskannya dengan tegas. D. Tidak jelasnya hikmah adanya nasik dalam Al-Quran. Hikmah adanya nasik dalam Al-Quran sudah menjadi ketentuan Allah. Segala sesuatu yang terjadi dan ada dalam kehidupan kita tidak terlepas dari hikmah yang terdapat di dalamnya. Hikmah nasik masuk dalam Al-Quran sebagai berikut. 1. Memelihara kepentingan hamba. 2. Perkembangan tasyri menuju tingkat kesempurnaan sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. 3. Cobaan atau ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. 4. Mengendaki kebaikan dan kemudahan bagi manusia, karena bila nasik beralih kepada hal yang lebih berat, maka tentu di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan sekiranya beralih ke hal yang lebih ringan, maka tentu nasik mengandung kemudahan dan keringanan. Baik, itu tadi presentasi tentang ilmu an-nasik wa al-mansukh yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.